Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, ada berita baik ya, investor retail ternyata bertambah semakin banyak. Dan saya juga ingin sampaikan, beberapa akhir ini bandar itu semakin menggila ya di bursa saham. Nanti saya akan tunjukin maksudnya seperti apa. Dan di video hari ini saya ingin membahas dengan teman-teman beberapa emiten saham yang cukup layak untuk para investor baru melakukan investasi dalam jangka panjang. Mungkin kan banyak investor baru ya yang masuk ke dalam pasar modal. Nah, di situ mungkin mencari beberapa saham yang aman nih. Nanti saya akan bahas di video hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ya bagi para member AJ Invest Premium. Kenapa? Karena kemarin bisa meraih cuan di hari Jumat. Walaupun pagi-pagi IHSG sempat galau ya arahnya, tetapi dengan ilmu bandarmologi, kita bisa pick saham-saham yang tepat sehingga mendapatkan cuan bersama, oke? Nah, bagi yang mau tahu cara daftar ke grup Premium AJ Invest, bisa nanti chat ke admin AJ Invest ya, saya akan cantumkan username telegramnya di kolom deskripsi di bawah. Nah teman-teman yang lain juga bisa mencoba akses eksklusif konten lainnya di AJ Invest di website traktir.id/AJ-Invest. Di situ teman-teman bisa mengcopy saham, bisa mengcopy watchlist saham, bisa mendapatkan stock scannernya AJ Invest dan bahkan konsultasi saham. Bisa langsung cek ke websitenya ya. Dan ingat untuk baca peraturannya dengan baik. Oke, yuk kita mulai video hari ini. Nah teman-teman, kita mulai dari melihat grafik IHSG dulu ya. Jadi di hari Jumat kemarin tanggal 19, IHSG ada terjadi kenaikan 0,51%. Di mana awal-awal pagi-pagi ini IHSG memang labil ya, naik turun, dan bahkan setelah jam 10 lewat ini hampir menjelang jam 11 ini IHSG malah amblas ya. Nah, dan waktu itu banyak orang yang khawatir kalau IHSG apakah mungkin akan terus amblas karena biasa Jumat itu ada terjadi koreksi di IHSG. Nah, ternyata setelah sesi kedua, IHSG ini langsung drastis ya kenaikannya sehingga sampai terjadi net gain 0,51%. Nah, apakah bandar di dalam sesi kedua ini menggunakan kesempatan ini untuk melakukan entry ya ke dalam saham sehingga nanti pas Senin terjadi rally mereka sudah cuan besar. Tetapi kita perlu ya analisa kira-kira banyak saham apa yang diakumulasi oleh bandar. Oke, jadi semoga saja hari Senin kita akan melihat IHSG kembali rally. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang, ada berita baik ya, saya ambil dari Liputan 6 di mana judul berita ini ada investor saham tembus 2 juta di pasar modal Indonesia. Kalau teman-teman baca ya, jadi per 16 Februari 2021, SID atau Single Investor ID ini mencapai 2 juta loh ya teman-teman. Padahal kalau kita lihat di akhir tahun 2020 tahun Covid, SID-nya itu sejumlah 1695 atau 1.695.000. Nah ini artinya apa teman-teman? Ada peningkatan sebanyak 300.000 SID. Padahal ini baru Februari loh ya. Bayangin nanti sampai Desember seperti apa. Nah jadi teman-teman, saya ingin berbagi sedikit ya. Kalau misalnya jumlah SID semakin banyak dan bunga deposito semakin terus turun, ini akan sangat menguntungkan untuk IHSG. Teman-teman, justru ini adalah kabar gembira. Kenapa? Karena bagi para investor yang sudah lama di dalam dunia saham, mungkin kalian sudah lebih mahir ya dalam melakukan analisa dan potensi dalam momentum seperti ini akan semakin baik bagi kita mendapatkan cuan. Oke? Nah teman-teman, anggap saja ada 600.000 sampai akhir tahun ya. Artinya dari Maret nanti sampai ke Desember ada penambahan 300.000 lagi. Ini kita agak sedikit pesimis ya, istilahnya nggak usah terlalu agresif deh. Dan kalau satu orang masukin dana average rata-rata sekitar 50 juta, nah itu sudah ada tambahan dana segar ya 30 triliunan ya dalam pasar saham. Dana segar loh ya ini teman-teman. Nah apalagi teman-teman kalau investor yang sudah lama tambah melakukan penambahan modal ya, injeksi dana lagi ke IHSG karena sudah mulai semakin yakin atau semakin confident terhadap pasar, maka semakin banyak dana segar yang akan masuk ke dunia saham. Oke? Nah jadi berita yang banyak memprediksi ya, sekuritas memprediksi IHSG akan mencapai 6.800 atau bahkan 7.000 sampai akhir tahun, menurut saya sangat memungkinkan. Nah ditambah lagi dengan sentimen SWF ya, dimana nanti kalau dananya cair ke dalam saham atau ke dalam IHSG akan semakin membuat katalis di mana IHSG akan terus naik ke atas. Oke, jadi ini adalah berita yang sangat baik untuk kita semua para investor. Oke teman-teman, jadi di situasi IHSG sekarang ya ternyata ada beberapa saham yang cukup murah ya, di mana potensi untuk mendapatkan gain masih sangat menarik. Yuk kita lihat ada saham apa sih? Oke, pertama kita lihat dulu ya saham BMRI, di mana Bank Mandiri ya ini ya. Teman-teman coba lihat sekarang harganya ini
ada di 6375. Kalau kita lihat di tahun sebelum-sebelumnya di tahun 2018, itu titik terendah Bank Mandiri ya, itu di 6.300 di mana situasi normal. Nah, sedangkan setelah Covid memang kita tahu banyak perbankan sahamnya anjlok dan amblas, tetapi sekarang mereka sudah mulai recover. Nah, sekarang kalau kita lihat Bank Mandiri berarti kan di posisi terendah mereka ya, sehingga kalau kita mau buy on weakness istilahnya ya, ini cukup menarik untuk bagi para investor ya, karena saham BMRI kan ini big cap ya, di mana kita memang tujuannya untuk tabung jangka panjang, bukan untuk di trading kan saham seperti ini. Nah, jadi teman-teman boleh mencoba untuk melirik saham BMRI ya. Nah, kita coba lihat sedikit dari segi fundamentalnya seperti apa. Kalau kita lihat dari sisi revenue, Bank Mandiri ini memang terjadi pertumbuhan, artinya revenue-nya terus bertambah, hanya saja waktu di Covid tahun 2020 ya ada sedikit penurunan. Tetapi penurunannya itu juga tidak signifikan, di mana kalau kita bandingin dengan tahun 2018, revenue itu masih tetap lebih tinggi ya. Walaupun kita tahu Covid ini sangat spektakuler sekali ya, satu dunia ini banyak yang perusahaan kolaps dan lain-lainnya, tetapi Bank Mandiri punya revenue masih cukup menarik di atas di tahun 2018. Nah, tapi teman-teman kalau kita lihat di tahun 2020, net profitnya memang jauh lebih rendah ya dibanding tahun 2018. Bagaimana dengan PBV-nya? Kalau kita lihat dari segi PBV, justru sekarang Bank Mandiri masih terendah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga apa? Istilahnya kalau PBV rendah itu saham ini masih bisa dikategorikan murah, oke? Nah, teman-teman berikutnya ada saham Asia, di mana saya pernah sempat bahas di video sebelum-sebelumnya, memang Asia ini layak untuk diperhatikan. Nah, kalau teman-teman lihat, kemarin di tanggal 19 Februari hari Jumat terjadi 0,87 peningkatan ya, tidak terlalu besar. Nah, dan kalau kita lihat harga Asia secara grafik, ini masih di bawah 6.000 loh ya. Sedangkan kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020, Asia ini sebelum amblas ya karena Covid, itu bergeraknya di antara 6.000 sampai ke 8.000 lebih bahkan ya. Tetapi sekarang sudah di 5.700. Nah, berarti kan saham Asia ini bisa kita kategorikan saham yang masih cukup murah ya. Nah, tetapi kita nggak cukup nih cuma lihat secara grafik. Kita lihat dulu dari sisi bandarmologinya teman-teman. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari tanggal 19 kemarin ya, ini bandar masih terjadi sedikit distribusi ya. Sehingga apa? Artinya ASI walaupun ada terjadi peningkatan, tetapi bandar tetap melakukan pendistribusian di saham ASI. Sehingga kita masih boleh layak untuk wait dulu ya. Kita lihat apakah ASI akan terus lanjut untuk koreksi atau dalam waktu dekat ini bandar akan melakukan akumulasi. Kita tetap harus melakukan pemantauan di hari Senin. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi bandar asing ya, asing ini terus berjualan ya. Kita lihat di tanggal 15 waktu heboh ya berita tentang pajak 0%, itu langsung ada terjadi kenaikan luar biasa, tetapi asing malah jualnya juga luar biasa sekali. Sehingga apa? Hari-hari berikutnya tetap terjadi koreksi ya. Dan yang menarik ini memang di tanggal 19. Kenapa? Jumlah yang dijual atau net sale-nya bandar asing cukup kecil dibanding beberapa hari sebelumnya. Sehingga apakah hari Senin ASI akan mulai diakumulasi bandar atau tidak? Nah, ini yang menjadi PR kita ya. Sehingga Senin kita harus terus memperhatikan bandarmologinya dari sisi asing. Nah, teman-teman, jadi bagi para investor yang suka jangka panjang, kalian boleh pertimbangkan nih saham ASI dan Bank Mandiri. Oke, teman-teman, berikutnya harga nikel naik terus ya. Teman-teman, jadi kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, memang harga nikel ini sekarang sudah all time high ya. Kalau dari sisi 5 tahun terakhir sudah mencapai 19.000 lebih loh teman-teman. Dan ini sangat kabar baik bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi nikel ya. Nah, teman-teman, jadi kira-kira ada saham apa sih yang bisa diuntungkan di IHSG ya? Kita coba bisa lihat saham Antam, ya kita tahu saham sejuta umat ya, di mana retail memang banyak banget yang sangat tertarik di saham ini. Lalu ada saham Inco, ada saham Tins, ada DKFT, ada Pure, dan juga ada Harum. Nah, teman-teman, tapi apakah semua saham ini memberikan kalian cuan? Kita tetap harus melakukan analisa tambahan ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari secara grafik, kita lihat ya, ini dari tahun 2008 yang all time high mereka sampai mencapai 10.000 lebih. Nah, Inco sekarang masih ada di 6.000, sehingga potensi untuk naik sampai sana ada atau tidak itu tergantung harga nikel menurut saya. Tetapi kalau misalnya nikel terus bertumbuh ke atas atau terus improving ya, istilahnya harga semakin mahal, Inco punya potensi untuk semakin naik itu semakin besar. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi asing bandarmologi Inco bagaimana? Kalau kita lihat mulai dari tanggal 2 lebih banyak asing melepas saham ini ya. Kalau kita lihat deretan merah ini terus, dan di tanggal 11 ada terjadi pembelian tetapi langsung dijual kembali. Nah, sekarang
asing mulai kembali masuk ke dalam Inco. Jadi kalau kita lihat Senin, apa yang akan terjadi dengan Inco ya? Kalau memang asing mulai lebih agresif membeli saham ini, kita boleh mulai melirik saham ini. Kenapa? Karena berarti asing mulai tertarik dalam investasi ke saham Inco ini atau mulai mau dibandarin. Nah, bagaimana dengan lokal? Nah, kalau kita lihat bandar lokal sudah mulai melakukan akumulasi ya di saham Inco ini. Pada tanggal 19 kemarin juga mulai terjadi penimpangan di top 5 net buy-nya dengan top 5 net sell-nya. Sehingga kita mulai melihat nih kalau saham ini diakumulasi oleh bandar. Nah, apakah sini akan lanjut di akum bandar? Kita harus segera perhatikan ya, karena Inco ini memang sangat menarik karena kenaikan harga nikel yang terus berlanjut. Nah, teman-teman, berikutnya ada TINS ya. Kita lihat grafik TINS dulu nih. Di tahun 2008 kan 2000 lebih ya. Sekarang juga di tahun 2020 harga TINS sudah sampai 2000 lebih. Nah, padahal di tahun 2008 ini harga nikelnya sendiri itu jauh lebih tinggi dibanding harga nikel sekarang. Menurut saya TINS ini memang harus cukup hati-hati ya. Walaupun bukan artinya TINS nggak bisa nih menembus all time high-nya, tetapi kita tetap harus waspada karena TINS sudah terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Nah, teman-teman, kita lihat dulu dari sisi bandarmologi lokal dulu ya, TINS seperti apa. Kalau kita lihat ada terjadi akumulasi nih oleh bandar lokal ya. Karena kita lihat YU dan CC ini, kedua ini kalau kita jumlahkan sudah lumayan besar dan sudah cukup timpang ya top 5 net buy-nya. Nah, tapi bagaimana dengan asingnya? Kalau asing ini memang sering berjualan ya. Kita lihat TINS terus berjualan, lalu ada pembelian, lalu dijual kembali. Lalu tanggal 18 ada pembelian, di tanggal 19 juga dijual kembali. Ya, ini artinya dari sisi foreign atau bandar asing, mereka masih belum terlalu tertarik untuk melakukan investasi di TINS. Tetapi dari segi lokal mereka terus ya melakukan akumulasi. Sehingga teman-teman juga masih boleh pantau kira-kira Senin apakah TINS lanjut diakumulasi oleh kedua bandar ya, lokal maupun asing. Nah, teman-teman, yang ketiga ini Antam ya. Ini mungkin yang paling teman-teman suka karena ini adalah saham sejuta umat di mana retail sangat menunggu-nunggu kalau Antam ini mencapai harga 4.000 ya. Sekarang kalau kita lihat harga Antam di mana kalau tahun 2008 itu sempat tembus 4.000 lebih ya. Sekarang sudah mencapai 2.880. Nah, apakah Antam akan berlanjut sampai ke 4.000? Nah, itu kita perlu terus memantau harga nikel dan pergerakan bandar seperti apa. Nah, sekarang teman-teman saya ingin memperlihatkan dulu bandar asing ya. Dimana kalau kita lihat dari tanggal 10 Februari, bandar asing mulai terus melakukan akumulasi di Antam. Beda ceritanya ya dengan Inco dan TINS di mana asing terus lepas, tetapi dari sisi foreign flow atau bandar asing di Antam ini justru mereka melakukan akumulasi yang bahkan jumlahnya justru lumayan besar. Oke teman-teman, berikutnya kita lihat dari sisi bandar lokalnya ya seperti apa. Kalau kita lihat, ternyata lokal juga mulai ya melakukan akumulasi. Jadi sudah terjadi sinkron nih, istilahnya sinkronisasi itu bandar asing dan bandar lokal bersama-sama melakukan akumulasi. Nah, jadi teman-teman, ini cukup menarik untuk diperhatikan saham ini. Kalau misalnya Senin terjadi akumulasi lanjutan atau ronde berikutnya, nah ini teman-teman boleh tetap hold ya saham ini. Tetapi kalau misalnya asing tiba-tiba lepas dalam jumlah yang besar, nah itu harus cepat-cepat tanda tanya apa yang terjadi dan kita melakukan analisa kembali. Dan apakah lokal juga terjadi selling, nah itu tetap harus kita pantau dari sisi bandarmologinya, oke? Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat dari ketiga grafik ini ya, Antam, TINS, dan Inco, kalau kita tahu tiga serangkai ini, dari segi grafik ini TINS memang yang paling banyak ya kenaikannya di mana dia sudah hampir mencapai all time high mereka. Tetapi kalau dari Antam dan juga Inco mereka ini lebih mungkin lebih slow ya, apalagi khususnya Inco mereka tidak langsung menukik seperti Antam seperti ini. Nah, cuma ketiga ini memang sangat diuntungkan jika harga nikel terus bertambah atau naik terus, ketiga saham ini cepat atau lambat akan mendapatkan keuntungannya. Nah, jadi kira-kira harus pilih yang mana, kita tetap harus melihat bandarmologinya ya, oke? Nah, teman-teman, ini yang akan saya share kepada para investor semua. Jadi, mungkin para investor yang sudah lama atau mungkin yang baru datang, emang ada terjadi fenomena yang sangat aneh ya menurut saya. Kenapa? Karena setelah COVID banyak saham yang terjadi absurd ya menurut saya, ada kenaikan secara yang tidak wajar. Coba teman-teman perhatikan, ini saham, kita mulai dari BNBA dulu ya. Di tahun 2009 ini saham anteng-anteng naiknya memang secara gradually atau perlahan-lahan, tetapi setiba-tiba langsung sahamnya meroket seperti ini ya. Kalian kalau misalnya melihat saham seperti ini, wajar nggak? Nah, itu kalian bisa jawab sendiri. Begitu juga dengan saham KPIG ya. Kita lihat sahamnya oke, dari awal 2017 lumayan sideways dan mulai amblas, tiba-tiba langsung menukik seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman kalau kita lihat kode WIM ya, ini rokok Wismilak, di mana 2017 ada terlihat sideways, lalu 2018 turun sampai tahun 2020 turun ya, di mana COVID memang paling
parah, terjadi koreksinya, tahu-taunya langsung naiknya nggak main-main ya teman-teman, langsung seperti ini. Dan kita lihat Bank Jago ini bank ya, yang awalnya udah kayak datar nih di tahun 2017 nih anteng-anteng aja. Tapi tiba-tiba langsung naiknya nggak main-main. Nah, nggak cukup teman-teman, kita lihat lagi berikutnya. Jadi ada saham agro ya, agro ini kemarin sempat heboh karena di tahun 2016 tiba-tiba sahamnya naik lalu turun, tenggelam. Nah sekarang ini naiknya lebih parah lagi, lancipnya lebih menjadi-jadi, dan sekarang baru mau koreksi tiba-tiba dibalas naik lagi. Kita nggak tahu apakah ini akan lanjut ke 1.500 atau tidak, nanti kita tetap harus perhatikan bandar ya. Tetapi kita lihat grafik zaman sekarang ini sudah sedikit absurd ya menurut saya gerakannya, dan ada saham BRIS di mana Bank Syariah Indonesia juga kita lihat gradually turun dari tahun awal 2019, tiba-tiba sekali naik langsung cepet banget, udah meroket ke atas. Nah teman-teman kalau kita lihat semua ya, jadi dari tadi yang saham nikel, gimana naiknya juga sebenarnya nggak wajar ya, sekali naik langsung nukik begini. Dan juga apalagi yang di sini, di grafik ini, ada Bank BNBA, Kapik, WIM, dan Arto, semua naiknya juga nggak main-main. Jadi siapa bilang cuma di cryptocurrency yang sahamnya bisa nukik ke atas, ini di saham IHSG juga dengan saham-saham seperti ini, kalian bisa langsung cuannya benar-benar luar biasa sekali. Ini dalam hitungan beberapa hari, bisa cuannya puluhan bahkan ratusan persen, oke? Nah teman-teman, ini kan ada beberapa grafik yang dimana terjadi kenaikan yang sangat drastis, tapi ada beberapa saham juga yang memang ada terjadi penurunan yang sangat drastis, istilahnya ARB berjilid-jilid ya, dimana teman-teman nggak akan bisa nih jualan sahamnya karena terus terjadi ARB. Jadi kenapa saya ingin menyampaikan ini? Bagi para investor yang khususnya baru masuk ke dalam dunia saham, hati-hatilah untuk memilih saham. Karena sekarang ini tidak bisa kita jamin saham apa yang akan naiknya cepat atau saham apa yang akan nukik ke bawah juga dengan sangat cepat. Ya, yang perlu kita yakinkan adalah selalu mengikuti bandar. Nah itu akan lebih aman daripada kita menerka-nerka harus masuk ke saham apa. Oke? Nah jadi bagi yang penasaran apa itu ilmu bandarmologi, bisa ngecek video-video saya sebelumnya di mana saya ada menyampaikan tentang ilmu bandarmologi. Nah, dan teman-teman yang bagi kalian ingin mendalami ilmu bandarmologi bisa mempertimbangkan untuk join grup Premium Edge Invest, oke? Dan teman-teman jangan lupa ya, kalau di tahun 2021 ini bakal ada deretan saham yang melakukan right issue. Pastikan gunakan momen tersebut dengan baik untuk meraih cuan yang besar, oke? Sampai di sini dulu video hari ini. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi saham terbaru, oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya. I'll see you again next time. Bye-bye.